Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memperingati peristiwa Al-Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Tadi kita sudah menyimak bersama ayat yang menceritakan tentang peristiwa agung tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya lailan, di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dimulai dari Masjidil Haram di kota Makkah sana, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Aqsa, yaitu di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Karena di Palestina itu sangat banyak dikubur para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Tujuannya apa? Itu diperjalankan oleh Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan kepadanya, hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya ia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Shadaqallahul azim. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu sangatlah singkat, walaupun jarak tempuhnya sangatlah jauh. Antara kota Hijaz di kota Makkah Al-Mukarramah sampai ke negeri Syam di Palestina, jarak yang sangat jauh. Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam Qasidatul Burdah, beliau menyebutkan sambil memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minadh dhulami. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan malam dari tanah haram kepada tanah haram, yaitu dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa. Tanah haram, tanah yang terhormat, tanah yang mulia. Dari sana engkau pergi menuju ke tanah yang terhormat, tanah yang mulia. Kama saral badru fi dajin minadh dhulami, sebagaimana bulan purnama berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah di malam itu dengan mengendarai seekor buraq yang dijadikan sebagai kendaraannya, laksana bulan purnama. Karena nur yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Al-Busiri mengumpamakan jasad Nabi Muhammad itu seperti terangnya bulan purnama di malam hari ketika suasana sedang gelap gulita. Di langit apabila suasana sedang gelap gulita, kita tidak akan bisa menyaksikan apa-apa. Yang ada hanya hitam dan kelam, kecuali bulan yang terang di atasnya. Apalagi kalau itu terjadi di malam purnama. Begitulah sanjungan Al-Imam Al-Busiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah, 4 hari yang lalu ulun berziarah ke makam Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri, pengarang burdah di Mesir. Ulun baru datang, baru tadi malam datang, baru malam tadi, malam Sabtu. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan pian pada malam hari ini. Berkat doa pian, sehat, kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Imam Muhammad Al-Busiri itu terkenal dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Di antara sebab kenapa beliau mengarang Qasidatul Burdah itu adalah dikarenakan ketika itu beliau mengalami lumpuh sehingga separuh dari badannya tidak bisa aktif, tidak bisa bergerak. Lalu beliau mengarang qasidah senandung puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat agar Allah sembuhkan daripada lumpuhnya. Ketika di tengah-tengah beliau mengarang Qasidatul Burdah, beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu datang menghampiri beliau dan mengusap tubuhnya dari kepala sampai kaki. Setelah Nabi mengusap tubuh Imam Al-Busiri di dalam mimpinya itu, lalu Nabi menyelimutinya dengan burdah. Burdah itu bahasa Arab, artinya adalah selimut. Ketika Imam Al-Busiri terbangun dari tidurnya, hati beliau sangat riang gembira. Bagaimana tidak? Baru saja menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selimut itu masih ada di tubuhnya. Lalu beliau buka selimutnya dan beliau berduduk. Ternyata seluruh anggota tubuh beliau yang tadinya lumpuh sekarang sudah kembali normal, sudah kembali sehat dan aktif lagi. Senang beliau. Berarti puji-pujianku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterima oleh beliau, sehingga aku sembuh dari penyakitku, kata Imam Al-Busiri. Sehingga sebahagian ulama diantaranya Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan bahwa Qasidatul Burdah ini sebaiknya dinamakan Qasidatul Bur'ah. Bur'ah. Apa arti bur'ah? Pakai hamzah, bukan pakai dal. Bur'ah artinya kesembuhan. Karena dengan berkat mengarang Qasidatul Burdah ini, Allah turunkan kesembuhan kepada beliau, sehingga lebih baik diberi nama Bur'ah, kata beliau. Tapi kenapa ada yang menamainya Burdah, yang berarti selimut? Karena Nabi menyelimuti beliau di dalam mimpi itu. Ya, dua-duanya bagus, dua-duanya cocok, ada hubungannya. Kalau yang mengatakan Bur'ah karena tubuh beliau Imam Al-Busiri yang tadinya lumpuh itu sembuh. Bur'ah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah sembuh, sembuh dari lumpuh. Tapi kalau ingin menamakannya Burdah juga pun cocok, karena ketika Nabi usap tubuh Imam Busiri di dalam mimpi itu Nabi menyelimutinya. Nah, selimut bahasa Arabnya adalah Burdah. Dua-duanya boleh. Cuman Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan Bur'ah itu lebih cocok, kata beliau. Asal jangan Gurdah aja. Amun Gurdah pakai G lain nam tuh artinya. Hanya ada orang bahari kita begurdahan. Nah, itu salah itu. Begurdah. Karena ada Gurdah. Iya. Burdah atau Bur'ah. Begitulah keadaan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 4 hari yang lalu kita mendapat rezeki bisa berziarah ke makam beliau radhiyallahu anhu wa arda. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari berkat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. 11 hari yang lalu ulun di Tarim. Alhamdulillah. 11 hari yang lalu ketemu sama Habib Umar, duduk, alhamdulillah. Dan masya Allah di Tarim sama seperti di daerah kita. Di sepanjang bulan Rajab itu selalu ada peringatan Isra Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat di mana-mana ditambahkan lagi dengan khatam Sahihil Bukhari. Subhanallah, makmur sekali, sama seperti kita, duduk-duduk bareng seperti ini. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan di tempat mereka yang khusus. Alhamdulillah sangat mirip sekali. Cuman satu yang beda antara kita dengan mereka. Di sana kedada suara lato-lato. Di sini ya Allah, mulai tadi sampai wayah ini masih aja kedengaran suara lato-lato. Itu aja yang beda. Mulai wayah ini, mulai malam ini ulun sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar lato-lato anaknya pas guring sembunyiakan. Ya.
Biar enggak jauh orang Banjar tuh kada mabuk belato-lato. Kada ada manfaat sama sekali. Buang-buang waktu. Mending lanjutkan bacaan Iqra-nya. Mending lanjutkan bacaan Qur'annya. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu sembunyikan pas anak-anak pian guring. Nang berjualan lato-lato punya kawa kada usah lagi mengambil habisakan stok nang ada, mun habis sudah hai. Ini merasa payu benar mengambil pulang lato-lato. Pagat nang di rumah kenanakannya menukar pulang, ada nang menjuali. Mau kada ada manfaatnya juga. Latuk-latuk kayak ini nah. Nang tuha 4 jua sekalinya. Subhanallah. Ya Allah. Cukup kalau hendak ada mainan itu ya mungkin sebulan-bulan cukup, habis itu jangan, selesai. Anak kan tergantung orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, polos, bersih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi majusi atau menjadi Yahudi atau bahkan menjadi Nasrani, waliyadzubillah. Kendali ada di tangan orang tua. Ya, udah, gak usah main lato-lato lagi. Sudah berapa bulan lato-lato? Hah? Berapa bulan? 7 bulan. Oh 3 bulan. Ya cukuplah 3 bulan. Kayak logo kemarin tuh. Cukuplah, udah. Ah, bedanya itu aja. Di Tarim gak ada suara lato-lato. Di sini suara lato-lato di mana-mana. Subhanallah. Mudah-mudahan gak ada lagi tuh. Ya, pusing balak dengernya. Ganggu orang ngaji, ganggu orang sholat di masjid, ganggu orang pengajian. Dengar tuh di majelis-majelis ada aja suara lato-lato. Subhanallah, khair insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah, perjalanan yang penuh berkah insyaallah. Begitulah keadaan para pecinta Nabi Muhammad SAW, para pemuji Nabi Muhammad SAW. Guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, hafizahullah wa ra'ah, matta'ana bituli hayatih fid darain, amin. Beliau pernah menceritakan seorang syekh yang bernama Syekh Isa Al-Bayanuni dikuburkan di Madinatul Munawwarah, tepatnya di pekuburan Baqi'il Gharqad. Di sana beliau dikuburkan. Al-Habib Umar menceritakan bahwa Syekh Isa Al-Bayanuni pernah mengubah beberapa bait syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Imam Al-Busiri. Di antaranya Syekh Isa Al-Bayanuni mengatakan, jasadun tamakkana hubbu ahmada tallahi innal jasadun tamakkana hubbu ahmada fih tallahi innal arda la tablih am kaifa ya'kuluhu turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fih. Di dalam gubahan syairnya di antaranya beliau mengatakan, jasadun tamakkana hubbu ahmada fih, di jasad ini telah bertahta rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tallahi innal arda la tablih, demi Allah bumi tidak akan bisa menghancurkannya. Jasad yang di dalamnya tertanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tallahi, demi Allah, innal arda la tablih, sesungguhnya bumi tidak akan bisa menghancurkannya. Am kaifa ya'kuluhu turabu wa hubbuhu fi, atau bagaimana mungkin tanah bisa memakan jasadnya di dalam perutnya. Kenapa? Sedangkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad fi qalbi, ada di dalam hatinya. Am kaifa ya'kuluhu turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi, sedangkan puji-pujian kepada Nabi senantiasa selalu mengalir di dalam mulutnya. Tidak mungkin bumi akan memakan jasmani yang seperti ini. Selang beberapa waktu, Syekh Isa Al-Bayanuni meninggal dunia dan dikuburkan di pemakaman Baqi'il Gharqad.
tempat dikuburkannya ahlul bait Nabi, tempat dikuburkannya anak cucu Nabi, tempat dikuburkannya sahabat-sahabat Nabi, dan sangat berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa tahun berlalu, karena kebiasaan orang-orang yang ada di kota Madinah, jika kuburan dianggap sudah hancur dan sudah lenyap, tulang belulangnya bersatu menjadi tanah, itu biasanya dikuburkan di atasnya mayat baru. Dan itu boleh dalam Islam, boleh menggali di dalam Islam ba'dal bala, setelah tulang belulang hancur menyatu dengan tanah, boleh untuk digabungkan atau dilapis kembali dengan mayat baru, asal syaratnya ba'dal bala, setelah hancur betul sampai tulang belulangnya tidak tersisa lagi, apalagi kain kafan. Dan itu biasanya di daerah Timur Tengah cepat, dalam 5 tahun itu hancur karena di sana suhunya sangat panas. Lalu kemudian orang-orang yang ada di sana ketika akan menguburkan mayat baru, menggali jenazah Syekh Isa Al-Bayanuni, digali, ternyata sampai kepada dasar kubur, jasad beliau masih utuh. Akhirnya mereka pun meletakkan tanah kembali ke atas kuburnya. Setelah beberapa tahun kemudian ada lagi orang meninggal dunia, dan mereka pun menggali makam Syekh Isa Al-Bayanuni. Setelah digali ternyata mereka temukan jasmani beliau masih utuh sama seperti sebelum beliau meninggal dunia. Mereka lalu kemudian meletakkan tanah kembali ke tempat semula, dan ditulislah di sana, hadal qabr la yunbash, kuburan ini tidak boleh digali lagi. Subhanallah. Apa yang beliau ucapkan sebelum wafat itu beliau langsung yang alami. Bagaimana mungkin tanah bisa memakan jasmani yang di dalamnya terkandung sebuah hati? Hati yang bagaimana? Hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ulat-ulat dan cacing tanah bisa menggeluti badannya, sementara di dalam badan itu terdapat lisan, terdapat mulut. Lisan dan mulut yang bagaimana? Lisan dan mulut yang senantiasa memuji dan menyanjung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pian semua bapak-bapak, ibu-ibu yang dari tadi sampai sekarang memuji Nabi Muhammad SAW dengan lidah ini dan dengan hati yang penuh kecintaan, kelak di dalam kubur jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh ulat dan belatung. Amin ya rabbal alamin. Tanah bisa mengerti dan bisa membedakan antara tubuh yang ada Nur Muhammadnya dan tubuh yang kosong daripada Nur Muhammad SAW. Tanah bisa membedakan. Ini jasmani yang kosong daripada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ini jasad yang kosong daripada cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Ini jasad yang kosong daripada cinta kepada para ulama dan solihin. Saya hancurkan dan saya biarkan cacing-cacing dan ulat yang ada di dalam perut saya untuk memakannya sampai habis. Tapi tatkala tanah melihat ada sosok jasad yang di dalamnya ada hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama dan salihin, itu bumi segan. Bumi tidak akan menghimpitnya, bumi tidak akan pernah membiarkannya dimakan oleh cacing-cacing tanah dan ulat belatung yang ada di dalamnya. Karena bumi bisa membedakan mana jasmani yang kosong daripada Nur Muhammad dan jasmani yang ada Nur Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa mengaku dalam dirinya ada Nur Muhammad. Siapa kamu? Hah? Kamu orang yang betul-betul mengikut Nabi Muhammad, kamu betul-betul meneladani Nabi Muhammad, sunnah Nabi diamalkan, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan olehnya, yang datangnya dari Allah diamalkan, ahlul baitnya dicintai, para ulama, para salihin disayangi, baru kamu bisa mendapatkan Nur Muhammad SAW. Karena Nur Muhammad hanya bisa didapat dengan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW.
hanya bisa didapati dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dengan merotet, bukan hanya dengan pembahasan-pembahasan yang secara lidah, apalagi di warung-warung sambil ngopi, apalagi di tempat-tempat yang tidak layak. Ikam tahulah lawan nengarannya Nur Muhammad, ikam tahulah. Yang bepender pun gak ada tahu. Yang bepender wajahnya gelap, hatinya kelam, gak ada Nur Muhammad SAW. Bukan itu yang kamu bahas, bukan itu mulut yang kamu bicarakan, gak melampaui tenggorokan. Buktinya kamu cinta kepada Nabi mana? Salat duha? Kamu salat duha barusan. Apa buktinya kamu cinta kepada Nabi Muhammad? Tadi malam salat witir? Jangankan duha dan witir, salat fardu yang 5 waktu aja balang kambingan. Masih mending ada balang kambingannya. Ini kada digawi sama sekali. Ini yang mengaku Nur Muhammad ada dalam dirinya. Kamu nanti besok kalau mati jadi makanan dan santapan cacing tanah. Bumi yang pertama kali menghimpit jasadmu sehingga tulang rusukmu yang kanan ke kiri dan kiri ke kanan, waliyadzubillah, hancur. Bukan begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita sebelum wafat. Apa kata Nabi? Inni taraktu fikum tsaqalain. Dalam riwayat lain, tarikun fikum tsaqalain. Inni taraktu fikum as-tsaqalain. Inni tarikun fikum as-tsaqalain. Saya tinggalkan pada kalian 2 hal yang berat. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah, Al-Quran. Kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran. Terus apa lagi ya Rasulullah yang kedua? Wa itrati, dan keturunanku, dzurriyyatku, para habaib, kamu pegang, kamu tidak akan tersesat. Jika keduanya kamu pegang, kamu tidak akan tersesat. Paham arti memegang keduanya? Kitabnya, Al-Qurannya diamalkan, Ahlul Baitnya diikuti, habaibnya diikuti. Tapi kalau ada habib yang tidak sejalan dengan Al-Quran, jangan diikuti. Berarti kamu ikuti habibnya aja, Al-Qurannya tidak diikuti, sesat. Habib tupang nyet bedomanya juga, lalu 4 bedom juga, sesat. Kalau bayangkan habib itu manusia juga, bisa ada kesalahan. Habib tupang nyet minum-minuman umpatnya aku juga, sesat. Karena minum-minuman, perjudian, bedom itu bukan daripada ajaran Al-Quran. Atau kamu ngikut Al-Quran, yang penting saya Quran, tapi Ahlul Bait dibenci, keturunan Nabi dimusuhi, sesat, gak bisa. Jadi dua-duanya sakalain. Nabi bilang sakalain, isim tasniyah, musanna, sakalain, 2 hal yang berbobot. Berarti Habib yang betul-betul mengamalkan kitabnya Allah itu ikuti, pegang betul-betul, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan pegang juga para ulama, karena ilmu para ulama itu sanadnya bersambung kepada para habaib, para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Ilmu mana yang tidak bersambung sanadnya kepada Ahlul Bait? Ilmu mana? Orang ilmu ini berasal daripada rumah mereka. Imam mana yang sanadnya tidak bersambung dengan dzurriyyat Nabi? Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua sanadnya bersambung kepada dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Imam Hanafi itu muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, walaupun usianya lebih tua daripada Imam Ja'far As-Shadiq 4 tahun. Siapa Imam Ja'far As-Shadiq? Anak Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Siapa Muhammad Al-Bagir? Anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Anak Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Husain? Anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Binti Rasulullah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu itu berangkat dari rumah dan keluarga besar dzurriyyat Nabi. Camkan baik-baik. Ini ilmu, ini sejarah, biar ngerti. Kalau diikuti, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Pegang. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah pernah bercerita. Suatu saat kata Abu Hurairah, saya pergi ke masjid. Ketika itu saya lihat masjid kosong,
Hanya beberapa orang saja yang sholat di sana dan ngaji Al-Quran di sana, serta belajar dan mengajar agama di sana. Lalu aku pergi ke pasar. Ternyata aku jumpai pasar penuh dengan pengunjungnya. Ibarat wayah ini mall hibak nang tulakan, atau pasar hibak nang tulakan, nokar ini nokar itu. Ada nang kadada membawa duit cuma baju jalanan benar bala lihat duit kedada, bala lihat nih karena mun sudah tuntung bekesah disambati satu-satu ngibah. Ada juga nang itu. Baik itulah ke majelis. Ada juga keperluannya sudah ada di rumah lengkap, yaitu merasa kada cukupnya lagi tulak pulang ke pasar. Majelis taklim sedang dilaksanakan, nah akhirnya tuh sayur buburukan di kulkas. Nang ada belum di sayur, nukar sayur hanyar, wortelnya layu, kacangnya layu, lomboknya layu, dibuang. Ini makanya harus punya program dalam rumah tangga itu. Hari apa ke pasar, terus apa aja yang dibeli, kira-kira bertahan berapa lama. Enak kalau kayak gitu, nggak mubazir. Mending uangnya tadi ditabung. Kawa pian umroh bayi ulun, insyaallah, amin, insyaallah. Jadi begitu. Akhirnya Abu Hurairah teriak di tengah-tengah pasar, malakum tajtami'una hahuna wa mirathu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqassamu fil masjid. Kenapa kalian sedang berkerumun di sini di pasar? Tuh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid. Ala fakhudhu hazzan min. Ayo ambil bahagianmu daripada warisan itu. Karena orang-orang yang sibuk di pasar itu pikirannya adalah dunia. Ketika mendengar kalimat warisan, yang terlintas di hati mereka adalah duit, dinar, dirham. Wah. Akhirnya yang punya toko tutup tokonya, yang tulak ke pasar berbondong-bondong pergi ke masjid. Ketika mereka sudah sampai di masjid, mereka heran, tidak ada dinar, tidak ada dirham yang sedang dibagi-bagikan. Mereka protes kepada Abu Hurairah. Mereka mengatakan, ya Aba Hirrin atakzibu alaina. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu membohongi kami? Kamu baru saja mengatakan di pasar bahwasanya warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Tapi apa yang terjadi? Mana warisan yang kamu maksud? Abu Hurairah bertanya kepada mereka. Kata Abu Hurairah, saya mau tanya, yang kalian lihat sekarang ini apa? Kami hanya melihat ada beberapa orang yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir, yang sedang belajar dan mengajar ilmu agama. Itu saja. Hahuwa mirathu Rasulillah. Ini dia warisan Rasulullah, kata Abu Hurairah. Ama sami'tum, tidakkah kalian dulu pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda? Nabi Muhammad waktu itu masih hidup pernah bersabda di hadapan kalian. Apakah setelah beliau wafat lalu kalian melupakan sabda itu? Dengarkan baik-baik, kata Abu Hurairah. Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhama wa innama nuwarrithul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Kata Abu Hurairah, tidakkah kalian dulu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami segenap para nabi apabila kami meninggal dunia, kami tidak mewariskan dinar, kami tidak mewariskan dirham, kami tidak mewariskan harta benda, kami hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian terbesar daripada ilmu, berarti ia telah mengambil bahagian terbesar daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya warisan harta benda yang kalian perebutkan, bahkan saling musuh-musuhan, bahkan saling tidak tegur sapa, bahkan saling bunuh-membunuh? Apa sih? Uang, tanah itu nggak akan kekal. Tapi ilmu yang kalian tuntut,
Dia yang akan menyelamatkan kamu ketika kamu diletakkan ke kubur. Dia yang akan menyelamatkan kamu ketika nanti kamu akan dibangkitkan dari kubur. Dia yang akan menyelamatkan kamu ketika nanti kamu dikumpulkan di padang mahsyar. Ilmu. Harta bendamu sudah tidak ada gunanya lagi. Ilmu. Ambil bahagian terbesar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ilmu itu. Datangi majelis-majelis ta'lim. Di sini ada majelisnya enggak? Ada majelisnya enggak di sini? Bila? Hah? Malam Senin, seminggu sekali? Setengah bulan sekali. Siapa yang ngajar? Mana Ustaz Khairullahnya? Hah? Oh, ke kubur. Khair insyaallah. Hadiri. Alhamdulillah, syukur-syukur ada Ustaz Khairullah yang siap mengajar di sini. Siapa lagi yang menghadiri? Masa orang-orang Cekdam yang jauh sana menghadiri, yang dekat-dekat gak hadir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil oleh Allah dari tempat yang jauh ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang jauh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh. 2 bulan perjalanan itu. Bahkan sampai 3 bulan perjalanan. Terus lebih jauh lagi, mulai bumi sampai langit pertama, sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Jauh-jauh. Untuk apa sih dipanggil? Untuk main-main gitu? Hah? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya daripada tanda-tanda kebesaran kami. Artinya untuk kami ajarkan kepadanya tentang tanda-tanda kebesaran kami. Berarti Nabi Muhammad di sepanjang melakukan peristiwa atau perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah untuk belajar. Diajarkan oleh Allah. Nih wahai Muhammad, orang yang kada sembahyang nah. Maka ini hukumannya, kepalanya dicatuk sampai pecah. Ini nah orang yang ke-7 meriba, maka ini hukumannya nah. Hah? Berenang di lautan darah dan disuapi dengan batu-batu neraka. Ini nah orang yang ke-7 menggunjing orang lain. Ini nah orang yang ke-7 merusak kehormatan orang lain dengan lisannya. Kukunya dirubah menjadi nuhas, tembaga-tembaga, baja-baja yang tajam seperti pisau, dan dia cobak-cabik tubuhnya sendiri karena dia dulu mencobak-cabik kehormatan orang lain dengan mulut kotornya itu. Itu semua pelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pian kalau hadir ke majelis yang akan disampaikan yaitu yang akan disampaikan hukum sholat, akibat orang yang meninggalkan sholat, hukum riba, akibat orang yang melakukan riba, hukum orang yang menggunjing dan akibatnya apa nantinya. Ya sama kayak Nabi waktu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi itu menyaksikan langsung dengan mata kepalanya. Kalau kita hanya dengan riwayat. Itulah majelis taklim. Oleh karenanya wajib kita menuntut ilmu, apalagi hanya dekat. Antara ini gardu kan ngarannya nih. Gardu masuk ke Cekdam setiap malam Jumat, parak benar kada sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buruknya punya pian, buruk. Terus sepeda motor, mobil, iya. Masa nggak mau pergi juga? Kapan lagi kita sadar usia setiap hari semakin berkurang, bukan bertambah. Panjang umurnya, bukan panjang umurnya, pendek umurnya. Tambah pendek. Umur tuh kayak obat nyamuk, jalannya tuh ke belakang bukan ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Hadiri majelis-majelis ta'lim, tuntut ilmu agama. Malam Senin 2 minggu sekali hadiri, belajar ilmu fikih, ilmu syariat, belajar tentang ilmu akidah, belajar tentang ilmu tazkiyah atau tasawuf. Maka dengan demikian sempurna agama kita. Sempurna agama kita. Kapan lagi kita merasakan lezatnya mengucapkan Allah? Kapan lagi kita bisa mengecap lezatnya iman? Hari-hari waktu semakin berkurang, semakin dekat dengan kuburan. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita semuanya dari kelalaian ini, dan mudah-mudahan acara ini sangat bermakna dan berarti dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan khususnya untuk ulun pribadi dan untuk kita semuanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyan mahruma matrudan an rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه نظرة من نظراتك العالية تعم خيرتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية، يا قاضي الحاجات ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات، تب علينا وعلى الحاضرين والحاضرات توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.